melihatnya saat ini Eropa dan Australia yang menarik. Eropa menarik harganya mahal, Australia menarik karena lagi kurang begitu akur dengan China. Makanya China tidak beli iron ore atau coking coal dari Australia. Nah, momentum-momentum ini membuat juga terjadi satu ketidaksesuaian, ya, karena ada masalah supply chain di bahan baku, otomatis akan terefleksi di barang jadinya. Nah, posisi Indonesia dalam hal ini sangat baik juga karena dari sisi demand kan Indonesia masih rendah. Ya, jadi potensi naik 3 sampai 4 kali ya, di 5 tahun ke depan, ya, 10 tahun ke depan itu sangat terbuka lebar. Apalagi misalnya nantinya pemerintah mewajibkan ya, produk mobil yang masuk ke Indonesia harus menggunakan plat baja dari atau lokal kontennya naikin aja dari menjadi 80%. Gitu ya. Itu tidak kena biaya masuk. Itu akan sangat indah. Akan sangat indah ya Pak, kemudian dalam negeri. Lokal kontennya ditambah, Anda katakan, kemudian juga implementasi atau penerapan SNI yang lebih ketat dan proyek-proyek infrastruktur wajib menggunakan produk baja dalam negeri. Ini seperti apa ekspektasinya untuk peningkatan market share dari Krakatau Steel? Boleh diupdate juga Pak, 2020 lalu dan 2021 seperti apa targetnya? 2020 itu kan kita naik dari 39% menjadi 42%. 36 ke 42%. Nah, di tahun ini saya kalau bisa naikin sedikit lah, karena kan ada pabrik kita yang baru jadi. Ya. Kalau kita bisa masuk di kisaran 45%, itu juga bagus banget. Ya. Makanya kita tahun ini kan meningkatkan 25% salah satunya itu. Nah, kemudian juga infrastruktur diwajibkan dalam negeri. Ya otomatis utilisasi pabrik baja yang semula kisarannya antara 25 sampai 65% ini meningkat. Ya. Paling tidak di batas bawahnya itu sudah ada peningkatan, saya mendengar sekitar 35% ya, utilisasinya. Jangan lihat 35% kecilnya, tetapi dampaknya akibat penurunan impor. Banyak pabrik yang kemudian bisa operasi lebih banyak. Nah, kalau misalnya bisa lebih kecil lagi, itu akan memberikan dampak yang baik. Ya dampak misalnya lapangan pekerjaan, kemudian juga pendapatan negara, karena makin sedikit yang curang kan. Kalau import itu kan suka curang, ya. Dia tidak bayar biaya masuk. Otomatis kan pendapatan negaranya berkurang. Udah pendapatan negaranya berkurang, tidak menyerap lapangan pekerjaan. Bahkan mematikan potensi-potensi ekonomi ya, akibat daripada impor. Nah, kalau misalnya industri bersama pemerintah bisa saling terbuka, saling mengisi, dan ini yang kita bangun, saya yakin Indonesia nggak ada lawan. Jangankan industri baja, industri yang lain juga kita akan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Jadi itu masalah bagaimana kita melakukan pendekatan. Makanya saya intensif bicara dengan Menteri Perdagangan, bicara dengan Menteri Perindustrian dan PUPera. Tidak lain adalah untuk bagaimana caranya Indonesia mendapatkan manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi. Dan Indonesia bisa selamat dari cobaan COVID-19. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.